Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyaksikan video ini, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kalian dapat menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam adalah putra Barkhia. Beliau termasuk nabi-nabi Bani Israel. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Beliau juga merupakan ahli Taurat dan menjadi guru dari penjaga rumah ibadah Baitul Maqdis. Istri beliau bernama Isya. Namun sampai tua mereka tidak memiliki putra. Isya memiliki saudara perempuan yang bernama Hana. Suami Hana bernama Imran, termasuk salah seorang pemuka Bani Israel. Dan mereka ini juga tidak memiliki anak. Lalu mereka berdoa kepada Allah, bila kelak memperoleh anak, maka anak itu akan diserahkan kepada Allah untuk mengabdi di Baitul Maqdis dan memelihara rumah suci itu. Doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lahirlah seorang putri yang bernama Maryam. Namun ketika Maryam masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Berdatanganlah orang ingin mengasuh Maryam. Karena itu diadakanlah undian oleh para pengurus mihrab. Dan ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Mulai saat itu Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam semakin besar dan terdapat tanda kemuliaan pada dirinya. Pengharapan Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Suatu peristiwa yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia padahal ia tidak sakit. Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 10 sampai dengan 11. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberi kabar gembira tentang kelahiran putra beliau. Dalam usia tua, istri beliau melahirkan seorang putra yang diberi nama Yahya. Setelah Yahya besar, maka beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul agar menuntun umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya.
yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah Subhanahu wa taala, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Quran Surah Ali Imran ayat 39. Anak-anak sekalian, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat menjadi teladan bagi kita. Keteladanan Nabi Zakaria yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, berpikir positif dan optimis. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau tetap optimis bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendapatkan seorang keturunan yang pada akhirnya Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu bersabar dalam menghadapi semua kesulitan. Yang keempat, rajin berdoa dan berusaha dengan ikhlas. Yang kelima, pantang berputus asa. Nah, anak-anak sekalian, adapun tugas pembelajaran kita hari ini adalah silahkan kalian tuliskan keteladanan apa sajakah yang kita bisa teladani dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.